doa. Kita niati satu, kita belajar menulis dan mengajarkan Al-Quran ini mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan surganya dan selamat dari api neraka. Mari kita buka dengan doa, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba wa husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pagi hari ini kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita gunakan kesehatan dan kesempatan ini untuk beribadah lain dalam bentuk menuntut ilmu, yaitu belajar menulis Al-Quran, kitab suci. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita yang mengundang turunnya ridha rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, apa materi pembahasan pertemuan kita? Kita ingin belajar ini lebih sistematis. Jadi lebih sistematis setelah Syawal, Id Mubarak. Mudah-mudahan Allah menerima amal Ramadan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita masuk Syawal meningkat. Nah, salah satu bentuk peningkatan dalam pembelajaran ini adalah lebih sistematis. Setiap materi, insya Allah, setiap pertemuan kita akan menyampaikan materinya. Nah, materinya adalah lanjutan dari materi pelatihan, yaitu huruf bersambung. Lebih luas daripada yang ada dalam buku Kolami. Huruf bersambung mulai alif, ba, ta, dan seterusnya, ya. Nah, ini Ustaz Al-Fadli, huruf ini yang ditampilkan ayat Al-Qur'annya dulu. Yang ditampilkan ayat Al-Qur'annya. Jadi setiap materi, katakanlah pertemuan ini kita akan membahas huruf alif. Nanti pertemuan ke-6 ini adalah huruf ba dan begitu seterusnya akan tertulis materinya. Kemudian juga ada yang kedua adalah praktek menulis. Ya, praktek menulis sesuai dengan program, medianya adalah saham. Satu halaman itu 1 minggu. Nah, praktek menulis, kemudian hasil tulisannya disetor. Nah, disetor, kemudian kami koreksi. Adapun profil output dari pembinaan ini, yang mendesak adalah menjadi guru menulis Al-Quran, huruf hijaiyah dan surat Al-Fatihah. Tapi materi pengembangannya di juz 30. Halo? Halo? Nah, jadi target bimbingan ini, target mendesaknya adalah mencetak guru hanya menulis huruf hijaiyah dan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Nah, caranya Ustazah kirim tulisan juz 30 itu sebagai latihan pengembangannya. Dan saya kasih materi yang secara sistematis tadi itu. Huruf bersambung lebih luas daripada buku di materi Kolami yang saya ambil dari ini bukunya. Karangan Mahdi As-Sayyid Mahmud, Alim Nafsak. Judul bukunya Alim Nafsak Al-Khutut Al-Arabiyah. Kemudian juga insya Allah kegiatan Zoom atau pembelajaran Zoom ini juga direkam. Nanti hasil rekaman kami share ulang. Dan juga enggak apa-apa ini diikuti bisa di-share ke berbagai grup pertemuan ini. Tujuannya adalah
merekrut siapa yang berminat untuk menjadi guru Al-Quran, minimal langkah awal adalah guru menulis huruf hijaiyah dan surat Al-Fatihah. Nah, nanti bulan depan sudah saya tawari siapa yang mau mengikuti munakosah menjadi guru menulis Al-Quran, surat Al-Fatihah, huruf hijaiyah dan Al-Fatihah saja. Nah, huruf hijaiyah dan Al-Fatihah. Juga nanti, nah ini peningkatan Syawal ini banyak, mulai dari sistematika pembelajaran, penambahan wawasan materi, kemudian termasuk pemberdayaan ekonomi, ya, pemberdayaan ekonomi bagi koordinator-koordinator kolami di berbagai daerah, Bandung, Purwodadi, Jember, Surabaya, Malang. Nah, nanti koordinator-koordinator itu saya beri kepercayaan untuk menyebarkan tawaran kerjasama pelatihan di berbagai daerah. Tugas Ustadz hanya mengedarkan atau men-share file tawaran PDF yang saya susun sudah rapi. Itu yang pertama. Dengan niat mengajak orang belajar menulis. Cukup Ustadz nge-share. Adapun tidak lanjutnya orang akan menelpon ke saya tentang masalah teknis, jadwal, dan sebagainya. Nah, nanti saya kirim. Yang kedua, jika Ustadz juga berminat untuk pemberdayaan ekonomi, kami kerjasama dengan Laili Brand di bidang bahan-bahan suplemen kecantikan, WTU, kemudian suplemen kesehatan, susu Milk Me, juga sarung, kemudian mukna dan sebagainya. Kami kerjasama, bukan produksi sendiri, tapi kerjasama. Itu bisa menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi bagi guru-guru Al-Quran yang terkoordinir dalam metode kolami. Halo? Halo? Ya, Ustaz. Ya, saya coba tanya. Ini sebagai pengantar, kita punya visi besar. Visi besarnya apa? Visi besarnya adalah ada 1 juta Muslim Indonesia yang menulis Al-Quran surat Al-Fatihah, huruf hijaiyah dan Al-Fatihah. Itu 1 juta itu. Itu visi besar sebagai amal jariah kita bersama. Jadi minimal huruf hijaiyah dan Al-Fatihah. Dari sekian itu nanti ada yang berminat melanjutkan menulis juz 30 yang seperti Ustadz-Ustadz ikuti ini. Kemudian bagi yang belum punya buku, nanti koordinator-koordinator kami kasih kepercayaan. Ya, untuk menjadi koordinator kami kirim bukunya. Tidak apa-apa, sistem konsinyasi. Kalau tidak ada modalnya, minimal beli untuk dirinya sendiri 1, ya, beli untuk dirinya 1, kemudian kami titipi buku, mungkin 5 buku, untuk media menyampaikan kepada umat. Sistemnya konsinyasi, kecuali kalau punya uang beli 5, kalau tidak apa-apa dititipi. Nah, tapi dievaluasi 1 bulan, 2 bulan, tidak ada perkembangan ya akan kita tarik bukunya. Nah, gitu. Nah, ini namanya ada peningkatan. Nah, peningkatan secara keilmuan, wawasan, kemudian peningkatan secara keilmuan, peningkatan secara visi, punya cita-cita besar. 1 juta umat Islam Indonesia menulis Al-Fatihah, huruf hijaiyah dan Al-Fatihah. Ya, minimal itu. Sasarannya jelas, guru-guru TPQ, guru-guru TPA, guru-guru Al-Quran, guru-guru tahfidz, anak-anak TPA, TPQ, akan kita ajari semuanya insya Allah. Siapa gurunya? Ya Ustadz-Ustadz ini. Kan tidak mungkin saya keliling sendirian dari TPQ ke TPQ yang lain. Dari guru tahfidz ke guru tahfidz yang lain. Ustadz-Ustadz ini. Oke, saya tanya dulu. Siapa ini yang siap untuk mengajarkan huruf hijaiyah dan Al-Fatihah? Siap, Ustadz. Nah, saya ingin tahu satu persatu sebagai pengantar untuk motivasi. Ustazah Sri Mariati siap?
Oh, naik. Ya, Insya Allah siap Ustaz. ya. Siapa ini? Ustadz atau Ustadzah Hiro ini siapa? S ini, S Hiro. Siap? Oh, nah ada ini. Fahani INN siapa ini? Fahani INN ini. Ya. Ya, baik. Sekarang kita masuk materi. Materi tambahan tentang huruf bersambung. Ustadz Fadli, Akhi Fadli, coba ditampilkan yang huruf hijaiyah, huruf hijaiyahnya. Nanti prakteknya di surat An-Naba. Ya. Terlihat, Ustadz sekalian? Jelas? Bisa Iya, dibesarkan? Ustaz. Ya. Saya konfirmasi, sudah jelas ini tulisan? Sudah, Ustaz. Ya, saya terangkan dari atas kanan ya, tulisan aman. Ya, tulisan aman. Itu judulnya Thoriqatu Kitabati Harfil Alif. Ya, dalam istilah khot itu menggunakan huruf alif, bukan hamzah ya. Thoriqatu Kitabati Harfil Alif. Ya, alif. Ya. Alif itu baik ada kepala hamzah maupun tidak ada kepala hamzah. Nah, kalau menulis khot yang benar dan rapi itu sebetulnya ada pena khusus. Ya, pena khususnya itu diiris ya, diiris lancip gitu, itu pena khususnya. Kemudian, oh iya, langsung ke TU aja. Itu tunjukkan ya ke ruangan sana ya. Dalam istilah khot, kita ada kepala hamzah. Lihat, perhatikan pada kata aman. Halo Ustazah, sudah lihat kata aman? Sudah Ustaz. Ya, jadi saya bertanya itu untuk konfirmasi. Apakah connect, nyambung dengan apa yang saya terangkan? Saya jelaskan ini. Kata aman, itu alif, itu ada kepala hamzah. Betul? Aman pada A itu ada kepala hamzah kan? Mohon dijawab ya, kalau saya jawab. Iya, Tat. Ya. Kemudian yang kedua, termasuk harful alif itu tidak ada kepala hamzah, yaitu ketika huruf mad. Nah, di sini penekanannya adalah dijelaskan seperti pada kata aman itu ada takawus. Takawus itu seperti busur melengkung. Dari kata kus. Tahu busur, Ustazah? Iya, tahu, Ustaz. Nah, itu coba perhatikan. Jadi kalau harful alif itu posisinya di akhir, aman ya, seperti aman di akhir itu maksudnya disambung dengan huruf sebelumnya, maka ada takawusnya. Jadi tidak lurus datar. Jelas sampai di sini? Iya, Ustaz. Ya, oke. Jelas. Ya, ada takawusnya. Kemudian pada kata amalun. Pada kata amalun, fokus pada kata amalun. Nah, di situ ada keterangan ittajih qalilan jiddan jihatal yamin athna an-nuzul. Ini cara menulis harful alif, yaitu ittajih qalilan jiddan. Arahkan miring ke kanan sedikit ketika turun. Coba diperhatikan harful alif itu ya, mulai dari atas, masih ingat pada waktu pelatihan? Yes, itu huruf alif kan dari atas kan turun ke bawah kan? Ketika turun ke bawah itu sedikit miring ke kanan ketika turun. Itu kelihatan enggak itu miring sedikit? Kelihatan. Kelihatan ya, 2,5
2,5 apa ya derajat ya mungkin. Pokoknya miring sedikit. Ya kan tidak lurus tegak kan? Nggih, Ustaz. Ya, itu namanya bahasa Arabnya ittajih qalilan jiddan jihatal yamin asna an-nuzul. Miringkan, condongkan sedikit sekali ke arah kanan ketika alif itu ditulis turun. Jadi yang condong bagian bawah atau bagian atas? Bagian bawah. Bagian bawah. Oke, berarti nyambung ya. Oke, sekarang kemudian lihat berikutnya. Pada amalun, ini mim diikuti alif. Alifnya kan juga ada takawus. Ada semacam busur, cekung. Nggih, Ustaz. Kelihatan enggak cekungnya? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan, ya. Kemudian pada kata amalun di situ ada keterangan. Lam di situ, nah, lam masih ingat? Lam itu ada hilya, betul? Betul. Nggih, ada, Ustaz. Lam yang tidak disambung itu ada hilya. Yang kedua, tongkatnya lam itu adalah mislul alif. Masih ingat saya kalau memberikan pelatihan, lam itu adalah alif ditambah badan sin. Ya, gitu ya. Masih ingat itu? Nggih, Ustaz. Nah, itu. Jadi, tongkatnya lam itu adalah seperti alif. Kalau bahasa saya alif ditambah badannya sin. Nah, di sini lam itu seperti alif. Yang kedua, mislul alif. Kemudian di sini ada keterangan al-faragh ad-dakhili litadwirat yattasi liwad'i nuqtataini wa nisf mislu tadwiratin nun. Artinya itu ada tanda panah yang dari bawah itu yang cekungnya atau badannya sin itu. Halo? Nggih, Ustaz. Masih ingat? Badannya sin itu yang cekung kayak sin itu yang atau lam bagian bawah. Nggih. Nah, lam bagian bawah itu luasnya berapa? Luasnya 2,5 titik. Halo? Nggih, Dua Ustaz. berapa? Berapa? 2,5 titik. 2,5 titik. Ya, itu luasnya. Ya, ngukurnya ya kira-kira aja dikasih titik kan? Masih ingat saya kalau menerangkan waktu pelatihan alif 4 atau 5 titik saya kasihkan tingginya titiknya kan? Ya, itu. Nah, titik. Itu persis bundaran huruf nun. Nah, huruf nun atau badannya sin. Kalau saya menyebutnya badannya sin karena sin lebih awal daripada nun. Ya, badannya sin atau nun itu sama dengan badannya lam ya. Baik. Sudah jelas? Berikutnya kata arzak. Kata arzak, halo, bergeser, Akhi Fadli. Nah, kata arzak di situ ada keterangan. Al alifu samakuhu hawalai sulusi samakil qalam wa hadha rajun li zawiyatil irtikaz alladhi idza zadat yakillu samakul alif wa idza qallat yazidu samakuhu. Nah, intinya di sini adalah kalau menggunakan menggunakan pulpen khot itu ujung alif itu dengan badan alif ketebalan, tahu ketebalan? Saya tanya ketebalan huruf alif itu ujung dan tengah sama enggak ketebalannya? Tidak, Ustaz. Tidak. Ketebalan. Nah, ketebalan ujungnya alif bagian atas maupun bagian bawah ya di sini. Ini adalah sulus, sepertiga dari ketebalan badan. Itu kalau menggunakan pulpen hot. Tapi kalau menggunakan pulpen biasa ya nggak kelihatan, nggak apa-apa. Jadi kalau pakai spidol yang sudah dipotong, sekarang ini spidol snowman yang kemarin saya praktekkan ngajar di mana ya? Di Jember ya? Di Jember ya? Ya, di Jember itu sudah ada dijual spidol hot snowman border yang bisa dihapus itu sudah dipotong
Alhamdulillah dipotong. Nah, itu berarti ujung dan badan tengah alif itu berbeda ketebalannya. Kalau ketebalan ujung alif bagian bawah itu adalah sulusu samakil kolam. Ya, sepertiga ketebalan pulpen. Oke, jadi ini tambahan wawasan yang belum saya terangkan ketika pelatihan. Karena memang pelatihan yang sudah ada itu kan hanya huruf hijaiyah dan Al-Fatihah. Nah, sekarang ini pendalamannya. Calon guru, walaupun calon guru Al-Fatihah, memiliki wawasan ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya jadi diundang di Mataram, NTB oleh Basnas. Sudah meminta kepada saya proposal pelatihan untuk guru-guru di NTB. Tinggal realisasinya. Proposal sudah saya kirim, orangnya sudah datang. Ya, mudah-mudahan jadi. Sehingga ada pengajaran menulis Mataram, insya Allah. Oke, lanjut. Pada kata siwak. Nah, pada kata siwak, coba difokuskan pada kata siwak. Siwaka, ya. Dibesarkan lagi kata siwaka. Besarkan supaya lebih jelas. Nah, bagus kayak. Ya, besar lagi. Nah, bagus, oke. Nah, ini saya terangkan di situ fokusnya pada ini dulu. Alif, harful alif ya. Halo? Halo? Saya kalau tanya halo dijawab ya supaya fokus. Ya, siap Ustaz. Ya, siwaka. Fokus pada kata alif. Ya, coba harful alif itu dari sisi penulisan tegak lurus atau condong ke kanan bagian bawahnya. Condong ke kanan. Condong ke kanan bagian bawah atau bagian atas? Bagian bawah. Bagian bawah. Terus yang kedua di situ ada keterangan zawiyatul irtikaf ya sab'una fil mi'ah. Nah, ujung alif harful alif bagian atas itu kalau ditarik sudut itu 70 derajat. Ya, itu ada garis titik-titik ya. Nggih, Halo? Ustaz. Nggih, Ustaz. Nah, kalau 90 derajat itu kan tegak kan? Nah, Nggih. itu 90 derajat. Tapi kalau miring ujungnya itu loh. Ujung atas itu kalau miring ditarik garis itu derajatnya 70 derajat. Nah, ya. Terus yang kedua, masih ingat huruf-huruf yang diberi hilya apa saja itu? Kaf, Kaf. lam. Nah, kaf itu huruf hilya. Masih ingat? Kaf itu Oke, adalah Ustaz. alif ditambah dengan ba. Masih ingat itu? Saya menjelaskan itu. Nggih. Nah, kaf itu adalah alif ditambah ba. Nah, di sini ditegaskan alif ditambah ba. Alifnya itu diberi hilyatun tusbihun nuqata. Hilya. Hilya itu permata yang menyerupai titik. Huruf kaf itu atasnya ada hilyanya enggak? Ada. Ya, iya kan? Masih ingat kan? Ya. Nggih. Enggak tahu ibu-ibu suka permata enggak ya? Enggak, Ustaz. Suka, Pak. Ya. Kalau suka berarti wanita. Kalau enggak suka berarti sudah makom zuhud. Ya. Ya, sambil guyon sedikit ya. Kemudian di situ ada huruf-huruf yang diberi hilya. Masih ingat itu? Mengingatkan. Huruf-huruf Ini, apa yang Ustaz. diberi hilya itu? Tok. Kaf, Tok. lam, Tok. Kaf, lam. Ya, to, zo, ya. Kaf, lam. Karenanya wa bidayatil kaf wa bidayatil lam. Mislul alif, lam, kaf. Nah, itu dikasih ya. Oke. Berikutnya yang bagian bawah keterangannya. Al juz'ul awal minasin mithlu rakam sab'a yakunu ma'ilan hakadha. Wa hadzal juz'u hamun jiddan fi khattin nasq
id annahu yusta'malu katsiran. Coba fokus pada huruf sin pada kata siwaka. Yang dikasih panah. Nggih, Huruf Ustaz. sin pada kata siwaka yang dikasih panah. Ya, saya terjemahkan di sini. Bagian awal dari huruf sin adalah seperti nomor 7. Masih ingat? Saya Nggih, ngasih Ustaz. sin itu angka 7, iya kan? Nggih. Iya. Nah, angka 7-nya adalah mailan, agak miring. Angka 7 Arab itu, coba diperhatikan, tegak lurus atau agak miring? Agak miring. Iya kan? Nggih, Ustaz. Hamun jidan, bagian gigi sin yang pertama ini agak miring, ini sangat penting. Karena ini yang termasuk dalam hadis Nabi adalah wabayin asin. Masih ingat? Halo? Nggih, Ustaz. Masih ingat kaidah penulisan basmalah petunjuk Nabi? Ingat enggak ya? Nggih. Halo, kan ada itu. Tinggikan ba. Perjelas huruf sin. Masih ingat? Nggih, Ustaz. Nah, ya kan? Itu ya. Nah, itu. Bayin sin itu. Gigi sin kedua lebih lebar. Ya. Oke. Sudah jelas ya? Ini Nggih. fokusnya ke alif, harful alif, tapi dan juga sin. Bergeser pada kata a'mar. Bergeser pada kata a'mar. Halo, bergeser pada kata a'mar. Akibat. Nah, itu a'mar. Ya. A'mar. Nah, berapa tingginya huruf alif? Harful alif tingginya berapa titik itu? 4, Ustaz. 4 titik. Nah, 4 titik. Ya kan? Baru kemudian di atasnya titik yang kelima adalah hamzah. Nah, kemudian lihat a'mar pada kata alif itu ada keterangan di atasnya a'mar hilyatun. Hilyatun. Coba lihat pada alif pada kata a'mar. Nggih. Alif setelah mim. Alif setelah mim. Nggih. Itu ada ujung panah hilyatun. Ya, ada tulisan hilyatun. Halo? Nggih, Ustaz. Alif. Alif setelah mim. Alif setelah a'mar, setelah mim, huruf mim, itu di atasnya itu ada tulisan hilyatun, terus ada tanda panah ya. Nggih. Nah, itu adalah jadi ujung alif boleh diberi hilya. Apa hilya tadi? Mirip dengan apa hilya itu? Permata. Mata itu terjemahan dari hilya. Nah, hilya permata dalam khot mirip dengan apa? Titik atau dengan fathah? Titik. Titik. Ya, ada titiknya kan di situ kan? Di ujungnya. Nggih, Ya. Ustaz. Terus yang kedua di situ ada keterangan panah di bawahnya itu ada takawus khafif. Takawus khafif itu artinya melengkung. Huruf alifnya kan tidak tegak ya. Halo? Oh iya. Nggih, Ustaz. Nah, melengkung. Jadi Melengkung. boleh melengkung kemana itu? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya. Kanan. Melengkungnya kan ke kanan itu kan? Iya. Iya. Ya, melengkung. Jadi tidak tegak lurus, tapi melengkung. Ya, jadi boleh melengkung ke kanan. Kemudian di bawah panah, di bawah alif itu a'marun. Ada tanda panah. Keterangannya la tas'ud faj'atan kama fi khatir rek'a bal is'ad bitadrij likai ta'mal sinnan mudabbaban. Nah, itu juga mim kan diikuti alif itu tidak membentuk tegak kayak sin, kayak gigi, tetapi di situ ada takawus, sedikit jemin, ada elastis. Halo? Mim dan alif itu kan sambungan mim dan alifnya kan elastis kan? Ngerti maksud saya elastis? Melengkung, ya kan? Kayak rotan melengkung gitu. Jadi tidak kaku tegak,
seperti 90 derajat. Kalau 90 derajat ujungnya kan kaku. Halo? Nggih, Ustaz. Ya, Ustaz. Bayangkan siku 90 derajat itu kan kaku kan ujungnya. Betul enggak? Nggih. Nggih, Ustaz. Nah, siku, maaf, ya, siku 90 derajat itu kan ujung bawahnya kan Lincip. kaku. Lincip. Nah, ini lincip enggak? Enggak, Tidak, Pak. lengkung. Dia elastis, ya. Jadi perlahan-lahan elastis ke atas. Nah, jadi boleh alif seperti itu. Boleh alif seperti itu. Halo, jelas? Jelas, Ustaz. Nanti latihannya, ini kan sudah saya terangkan. Latihannya cukup Ustazah menulis kata-kata ini. Aman, ditulis sendiri di buku tulis. Ya, Oke. amal, arzak, siwak, amal. Ditulis. Kalau misalnya masih sulit, caranya menebali dulu. Nah, kayak ngeblat. Ngerti? Ini Nggih, berarti Ustaz. kan sudah saya kirim kan? Di grup Nggih. kan? Bisa difotokopi. Kan bisa kan difotokopi kan? Difotokopi. Kemudian kan atau ditampilkan di laptop, kemudian dikasih kertas. Nah, kan kelihatan itu, terus diblat dulu. Nah, kemudian langkah lebih maju, disalin. Cukup lihat, kemudian ditulis ulang. Amanun. Nah, dengan keterangan saya tadi. Jelas? Nggih, Nah, Ustaz. ini materi tambahan wawasannya. Meningkat. Kalau dulu hanya alif saja, sekarang ini alifnya ada beberapa bentuk alif. Ada beberapa bentuk dan ada 6 penjelasan alif. Ya, guru kan terus meningkat. Ya, meningkat. Oke, sekarang kita praktek menulis surat An-Naba. Silakan dilihat surat An-Naba. Ya. Purwodadi bukunya sudah diedarkan ya? Semuanya ya? Sudah dapat semua ya? Sudah, Ustaz. Ya. Kemarin sore saya konfirmasi ke Ustadz Suharto, katanya sudah dibagikan. Sudah. Ya. Nanti di cabang-cabang di koordinator daerah-daerah bisa tadi itu. Ya. Karena belum ada wakaf buku kolami, kebetulan Purwodadi dapat itu. Nah, yang lain bisa tadi itu. Koordinator bisa nanti sebagai koordinator halaqah menulis sekaligus mengedarkan bukunya. Ketentuannya koordinator beli 1. Kemudian diamanati di CTP mungkin 5 buku. Nanti kemudian dijualkan yang berminat. Nanti ada materi bagaimana itu marketing atau mengajak menulis Al-Quran. Nanti ada materi khusus suatu saat akan saya berikan. Gimana atau sampai mendirikan rumah Al-Quran. Jadi gampang itu rumah Al-Quran. Pokoknya ngajak orang nulis. Nah, rumah Al-Quran sudah itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini amma yatasaalun ya. Yang perlu diperhatikan di situ coba amma yatasaalun ada tak bertemu dengan sin. Bisa dibesarkan? Akhi Fadli. Akhi Fadli. Ini sudah jelas enggak tulisannya ini? Jelas, Ustaz. Ya. Saya ini evaluasi ya. Amma yatasaalun. Siapa yang jawab? Ya, saya jawab pertanyaan saya. Halo? Iya, Ustaz. Ya, saya supaya aktif, saya akan menjelaskan dalam bentuk dialog tanya jawab. Perhatikan pada kata yatasaalun. Di situ tak bertemu sin. Bagaimana ketentuan tak bertemu sin? Silakan sebut nama terus jawab. Fatim, Ustaz. Ya. Ditulis tinggi. Ya, ditulis tinggi.